Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Rofi. Ada Apa apa nih Bu? kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Susah banget nih menghubungi Bu Diana. Iya maaf Bu Maaf ya. sibuk. Banyak kerjaan dari kepala sekolah kemarin. Ada apa nih Bu Rofi? Tumben Biasa mencari-cari nih, saya. biasa nih Bu. Apa? Kenapa? Ini saya lagi punya masalah nih Bu. Masalah apa Bu? Kayaknya berat banget masalahnya Bu. Ya, sebetulnya nggak berat sih kalau kita hadapi dengan senyuman. Cie. Iya, bisa aja Bu Rofi. Ada Maksudnya, permasalahan apa Bu? mm-mm. Jadi ini nih Bu, saya tuh punya permasalahan tentang murid saya biasa Bu di sekolah. Permasalahannya apa tuh Bu? Boleh saya tahu? Jadi, saya itu punya murid, TK kan, umurnya udah mau 6 tahun lah, Mm-mm. mhm, tetapi dia itu manja banget, Bu. Hmm. Anaknya itu duduk aja selalu pengen deket saya, malah maunya tuh di pangku keseringannya. Kalau misalnya ada teman yang lain yang duduk di sebelah saya suka dia kebetulan space delay juga kan, space delay gitu kan. Nah, jadi dia, terlambat bicara. Jadi dia kalau misalnya ada temennya yang deketin, yang duduk deket saya itu suka disuruh pergi gitu kan. Terus tangan saya tuh sampai dipegangin aja, nggak boleh lepas dari dia kan itu seneng sih saya sebetulnya karena kan berarti anak merasa nyaman dong dengan saya gitu kan. Tapi itu kan membuat saya agak terbatas gerak ya. Sementara kan saya itu kalau ngomong tuh sampai sampai sama tangan-tangan itu bergejolak kemana-mana Semuanya gitu. main ya Bu ya? Kalau ngobrol sama anak-anak kan Ya. sampai sama tangan-tangan bergerak. Nah itu dengan selalu dipegang sama murid saya itu jadi saya agak terbatas gitu geraknya Bu. Terus anaknya Oke, sangat manja, baik Bu, jadi Bu kalau Rofi. saya pindahin itu suka anaknya tuh kadang-kadang nangis gitu loh Bu. Tapi kan saya harus dong Bu, jangan selalu membiarkan anak itu seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Bu masalahnya nih yang Ibu hadapin. Iya Bu Diana. Ya. Jadi kalau boleh tahu apa sih Bu penyebab anak tersebut jadi apa namanya manja terhadap Bu Rofi, tidak ingin jauh terhadap Bu Rofi. Apa yang Hmm, menyebabkan anak tersebut seperti itu Bu terhadap Bu Rofi? Kenapa tidak seperti kenapa ke guru lain tidak seperti itu? Apa hmm, penyebabnya Bu? sebetulnya gini ya, saya kan dia dulunya kelompok A-nya juga di tempat saya gitu ya, di TK Besuki gitu. Jadi saya juga tanya dulu ke gurunya dan memang apa namanya, dari dulu memang sifatnya seperti itu, lebih manja gitu kan. Cuman nggak sampai harus megangin tangan tangan gurunya tuh enggak gitu kan. Nah, kalau menurut ini baru ini ya, apa namanya, baru menurut saya gitu ya, baru Ya Bu. menurut saya itu kayaknya penyebabnya memang, apa, eee, kayaknya apakah kurang perhatian dari orang tuanya gitu kan. Jadi dia mencari mencari ininya mencari kasih sayangnya di sekolah gitu dengan guru. Oh, ya. Dan dia itu masih bersifat kekanak-kanakan, jadi dia lebih nyaman dengan gurunya, lebih menjadikan gurunya itu dia berlindung gitu sepertinya ke gurunya. Sementara anak-anak yang lain kan sudah lebih aktif, itu Bu. Oh, jadi seperti itu Bu permasalahannya. Jadi Mhm. anak tersebut mungkin kurang apa, kasih sayang dari lingkungan keluarganya. Mmm, Sehingga, ketika berada di sekolah dia kayak merasakan ada keluarga baru yang dia dapatkan, yang dia inginkan, mhm, seperti diperhatikan oleh bapak dan ibu guru, terus ya, diperhatikan oleh teman-teman sekelasnya, seperti itu ya Bu Rofi ya? iya, iya Bu Dian, betul.
Jadi dengan kejadian tersebut, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari, yang sudah Ibu lakukan nih terhadap anak tersebut? Saya sih berharapnya anak itu, apa namanya, karena kan tidak selamanya di TK ya, Bu, Mhm, mungkin betul. nanti itu di SD, Mhm kayaknya kecil harapan ya untuk bisa mhm. lebih dekat seperti seperti Bu Diana kan di SD nih Bu Diana, Iya, mungkin nggak sih kalau anak itu sampai pegangan, terus minta dipangku, terus iya minta nggak mungkin, Bu, iya benar. karena posisi duduk aja kan sudah beda ya, kalau di Mhm, SD kan sudah di bangku masing-masing. iya betul. Karena kalau di TK kan masih yang kita di karpet nih duduk, jadi anak-anak masih suka ada yang minta dipangku, ada yang lendotan gitu Iya kan. benar. Jadi saya sih berharapnya anak itu bisa lebih mandiri lah ya, nggak manja banget gitu dengan guru dan bisa lebih apa sih namanya ya Bu ya, ya seperti anak-anak yang lainnya ya, tidak tergantung dengan ibu gurunya. Mmm. Jadi yang Ibu harapkan dari siswa tersebut, bisa lebih mandiri, Mhm dengan siswa-siswa yang lain, terus mhm tidak bergantung terhadap bapak dan ibu guru sekolah ya, Bu? mhm. Oh gitu. Semoga bisa ya, Bu, ya, anak-anak ini, Bu, Amin amin amin. ya. Setelah Ibu mengetahui nih permasalahan dihadapi tadi Ibu, nah bagaimana sih langkah yang akan Ibu lakukan supaya anak Eee tersebut, dapat berubah perlahan-perlahan tapi pasti, terus, berubah menjadi lebih mandiri sama seperti siswa-siswa yang lain. Bagaimana langkah-langkahnya, Bu, yang Ibu lakukan? Di antaranya apa? yang pertama mungkin saya, pembiasaan dulu ya di sekolah. Mmm, Melalui pembiasaan bagaimana anak itu bersikap mandiri, mmm, bersikap lebih mateng lah istilahnya ya. iya betul. Lebih bersikap mandiri, lebih mateng, terus saya juga harus tentunya, menyampaikan kepada orang tuanya, saya harus tahu bagaimana di keluarganya seperti apa, apakah dia juga seperti itu sama kepada orang tuanya atau, menanyakan kepada orang tuanya apakah orang tuanya itu sangat sibuk sehingga tidak ada waktu untuk putranya gitu atau malah sebaliknya, jangan-jangan sama di rumahnya juga anak yang sangat tergantung dengan orang tuanya. Manja ya, Bu, ya berarti? Mhm, Berarti apa yang sudah Ibu lakukan atau langkah-langkah yang Ibu lakukan dari permasalahan tersebut, menurut saya sudah sebagai salah satu cara, untuk, merubah siswa tersebut supaya tidak terlalu manja, tidak mhm, bergantung sama bapak dan ibu guru sekolah maupun teman-teman, sehingga bisa berusaha untuk lebih mandiri, baik di rumah maupun di sekolah. Oke. Semoga dengan itu dapat terlaksana ya, Bu, dan anak tersebut dapat berubah. amin, Oke. Nah, rencana yang sangat bagus nih yang sudah Ibu lakukan. Semoga siswa amin. tersebut dapat berubah. Nah, siapa yang bertanggung jawab, Bu, terhadap permasalahan tersebut? Apa yang akan Ibu, apa perbaharui lagi nih terhadap siswa tersebut? Harus bekerja sama dengan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap siapa atas, siswa tersebut? Gitu. Mmm, eee, ya saya pastinya gitu kan, Ya, betul. Selaku gurunya, guru ya, Bu? eee, terus, dengan orang tuanya. Jadi biar ada kerjasama lah, biar sinkron dengan apa yang saya lakukan di sekolah. Terus saya juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, dengan kepala sekolah, dan juga dengan karyawan. Kan ada yang suka bantu tuh asisten yang, misalnya mau pup atau mau apa gitu kan, ada yang suka bantu. Jadi, semualah anggota sekolah dan, anak-anak juga kita libatkan untuk istilahnya lebih merangkul anak Mhm. tersebut, teman-temannya itu. Iya. Dengan cara apa tuh, Bu, anak teman-temannya? Misalnya dengan cara bagaimana teman-teman? Ya kalau Merangkul teman-teman, tersebut? ya saya sih lebih dengan, memberikan pengertian ya, misalnya, "Teman-teman, ayolah, si A ini diajak main," gitu kan, dirangkul, diajak berkomunikasi. Mhm Mungkin dengan seperti itu anak itu, tidak
tidak hanya nyaman dengan gurunya, tapi merasa nyaman dengan teman-temannya juga. Dan juga sekaligus melatih kemampuan berbicaranya kan. Iya benar benar benar, alhamdulillah. Apa yang sudah Ibu lakukan nih sudah sebagai salah satu cara, dapat merubah siswa tersebut untuk belajar lebih mandiri, terus lebih Mhm, bersosialisasi bersama teman-teman, tidak manja terhadap Bapak Ibu guru, dan juga mengkomunikasikan segala sesuatunya terhadap orang tuanya, sehingga orang tuanya juga mengetahui perkembangan siswa tersebut di sekolah dan di rumahnya pun juga mendapatkan, tanggapan yang positif atau perubahan yang mhm. dilakukan oleh orang tuanya. Oke. Ya, Nah, kira-kira nih Bu, udah pertemuan kita ini, Ibu merasa senang tidak setelah berkomunikasi atau setelah saling menyelesaikan masalah pada saya nih, tentang permasalahan Ibu terhadap siswa yang apa tadi, yang masih manja, yang masih berpangku-pangku sama Ibu, yang masih kurang mandiri. ya seneng lah Bu, senang banget ada teman kita berbagi gitu kan. Setidaknya saya merasa, oh gitu, permasalahan saya ada tempat nih untuk saya bercerita dan ada penguatan dari Ibu Diana gitu kan Bu. Ya, betul betul, terima kasih Ibu. Jadi, permasalahan yang Ibu hadapin udah bisa teratasi nih Bu, dengan setelah bertemu dengan saya. Semoga pertemuan kita ini membawa apa ya, suatu perubahan, suatu kebaikan dengan cara tadi yang sudah Ibu ingin rencanakan ke depannya, yaitu dengan bersosialisasi lagi terhadap orang tua terkait perkembangan siswanya, terus mengkomunikasikan lagi kepada kepala sekolah bagaimana cara untuk eh, supaya siswa lebih belajar mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab, dan juga mengajak teman-teman saling berkolaborasi untuk merubah sifat dari kebiasaan anak tersebut. Semoga dengan pertemuan kita ini menjadi salah satu jembatan buat Bu Rofi untuk menyelesaikan masalah Bu Rofi dan Amin, rencana-rencana Bu Rofi ke depannya terhadap siswa tersebut. Dan semoga siswa tersebut berubah ya Bu, dan mendapatkan amin, lebih perhatian kepada orang tuanya juga gitu kan. Walaupun di sekolah kita perhatian juga ya Bu terhadap anak tersebut. Semoga orang tuanya juga di rumah lebih perhatian lagi kepada anak tersebut. Dan anak tersebut amin, merasa apa ya? Merasa oh iya orang tua aku kok sekarang lebih perhatian terhadap diri saya kayak seperti itu Bu. Jadi anak-anak mungkin ada rasa percaya dirinya tumbuh terus lebih berkembang lagi, dan juga di sekolah mungkin insya Allah akan menjadi apa anak yang lebih mandiri lagi dan bersosialisasi terhadap teman-temannya. amin, 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 amin. Oke, Bu Rofi gimana nih? Udah lega belum bertemu dengan saya nih? Alhamdulillah lega, setidaknya ya tadilah saya, mendapatkan respon yang baik dari Bu Diana. Terima Oke, terima kasih kasih Bu Rofi. banyak ya Bu Diana ya. Sama-sama Ibu. Semoga apa yang saya apa namanya? Apa yang saya infokan, apa yang saya sarankan dapat membantu Bu Rofi dalam menyelesaikan masalah Bu Amin, Rofi ya Bu. amin. Oke deh, terima kasih ya Bu Ya, Diana ya. oh, sama-sama. Saya kembali ke kelas ya Bu, mengajar Ya, kembali. siap siap, Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam Bu Diana. Bu Diana, apa Iya kabar nih, nih? alhamdulillah baik. Bu Rofi, boleh Boni. minta waktunya sebentar nggak Bu? Oh boleh, banyak juga boleh Bu Diana. Bu Diana mau Iya nih Bu, saya gimana mau gimana? mau Ada apa nih? cerita nih Bu, mau ada cerita nih Bu. Mm-mm. Saya punya masalah nih terhadap siswa saya Bu. Siapa Mm-mm. tahu Bu Rofi ada masukan, ada bisa bantu saya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelas saya. Oh tujuan kita ngobrol nih biar Bu Diana mendapatkan
solusi ya, gitu kan Iya ya. Bu, iya nih Bu, kayaknya susah banget nih gimana caranya gitu kan. Oke, tapi kalau boleh tahu permasalahannya apa tuh, Bu? Gini Bu, saya, punya beberapa siswa di kelas 4 saya nih, ada beberapa siswa yang masih belum lancar membaca nih Bu. Kelas berapa? Apalagi kan Empat. kelas 4 Bu, iya. Apalagi kan sebentar lagi kita akan ujian ASAS nih Bu, semester Apa itu ganjil. asas Ibu? Nah, takutnya nanti dia tidak bisa mengerjakan soal-soal ujian, terkendala baik dalam menjawabnya, jangankan menjawab ya Bu, kalau membacanya aja masih terbata-bata dan susah. Gimana ya Bu solusinya Bu? Apakah Bu Rofi bisa membantu Bu? Tapi maaf nih Bu Diana, karena di TK kan tidak ada yang namanya ujian atau apa ya, jadi Oh iya, saya agak agak kurang paham nih istilah istilah tadi asas itu apa nih Bu? asesmen sumatif akhir, semester Bu, kayak ujian Oh, akhir semester. oke oke oke. Eee, nah, saya mau kalau boleh tanya, kira-kira penyebabnya apa itu Bu? Anak itu kok kelas 4 masih belum bisa baca gitu? Nih, setelah saya, amati nih Bu beberapa hari terakhir ini, beberapa bulan ini ya Bu, dari dia masuk sampai ini gitu kan. Kayaknya anak ini tuh, efek dari corona kemarin mungkin ya Bu, gitu kan. Mmm, Jadi kurangnya apa ya, mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua juga, melatih dia untuk mhm membaca gitu kan. Terus, ketika saya tes di sekolah pas masuk anak itu memang tidak, lancar membaca, masih terbata-bata seperti misalnya belajar gitu Bu, masih dieja seperti itu Bu, gitu. mhm Sedangkan materi kelas 4 itu kan super banyak, super, agak tinggi pembelajarannya kan. Nah, saya takutnya siswa saya ini nih tidak mampu untuk melampaui pembelajaran atau materi yang saya berikan, seperti itu Bu, kayak gitu. iya iya iya, berat juga ya, Bu, ya, kasihan juga ya anaknya ya. Iya, Karena kan, itu bisa menghambat anak untuk berprestasi juga kan, jadi yang lainnya sudah ke mana, dia masih di situ-situ aja. iya betul. Seberapa besar sih, Bu, harapan Ibu Diana itu untuk anak tersebut? Harapan saya sih, semoga dia dapat membaca dengan lancar sih Bu, apalagi kan ujian sudah semakin dekat gitu kan. Terus saya, sudah berusaha untuk, melakukan belajar tambahan nih Bu, setiap Mhm pulang sekolah minimal 1 jam gitu. Saya mhm sudah berusaha mhm melakukan, apa ya, langkah-langkah, yang langkah pertama saya itu, belajar tambahan untuk siswa tersebut. mhm Seperti belajar membaca kembali yang saya fokuskan mhm Bu, gitu kan. mhm Terus, alhamdulillah sih Bu, sudah mulai ada perkembangan nih walaupun masih dalam kalimat yang tidak terlalu panjang gitu Bu, untuk siswa tersebut gitu. Dan jika ulangan juga, ulangan harian masih perlu dibimbing ekstra Bu, karena, masih belum memahami, teks-teks ataupun bacaan, jadi kebingungan atau kesulitan dalam menjawab soal-soal yang saya berikan, seperti itu sih Bu. mhm mhm. Oke, jadi tadi, yang dilakukan sama Bu Diana itu untuk, apa namanya, menyelesaikan masalahnya itu tadi dengan, memberikan belajar tambahan ya Iya kan, Bu. terus membaca kembali gitu. Nah, terus tadi memberikan bimbingan khusus ya mungkin ya Ibu Iya ya? Bu. Nah itu, memberikan bimbingan khususnya yang seperti apa gitu Bu, dan kapan gitu waktunya? Memberikan bimbingan khususnya tuh sepulang sekolah Bu, seminggu 3 kali setiap Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, Mmm, berupanya yaitu dengan belajar membaca teks, awal-awalnya dari, 3 huruf, kemudian 4 mhm huruf, kemudian 5 huruf, dan per kalimat yang pendek-pendek dulu Bu, seperti itu. mhm Saya lakukan. Kemudian seperti apalagi ya,
gambar-gambar, kemudian dia menuliskan maksud gambar tersebut apa gitu, Bu. Alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan sedikit demi sedikit gitu sih. Hebat banget ya, sampai guru itu memikirkan hal yang sampai sedetail Iya, itu ya untuk, kemajuan anak-anaknya. Semangat mhm. terus ya Bu Diana, Iya, Bu. terus pasti bisa. Insyaallah Insya insyaallah. Allah, mudah-mudahan anaknya, dengan kesabaran Bu Diana membimbing, secara khusus, terus memberikan tambahan, terus dengan latihan-latihan tersebut semoga anaknya, apa namanya, adalah perkembangan yang lebih baik gitu ya, Bu, ya. Amin 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 amin. Amin amin. Nah, lalu, komitmen Ibu nih terhadap penyelesaian masalah tadi, bagaimana komitmen Ibu nih untuk diterapkan di Komitmen kemudian? saya, membuat jadwal khusus rutin, Bu. Seminggu 3 kali Mmm, tetap untuk belajar tambahan, memberikan bimbingan ekstra kepada siswa tersebut, mhm, terus melaporkan setiap 2 minggu sekali kepada orang tua atas perkembangan mhm, siswa tersebut, terus memberikan apa ya, video rekaman ataupun mhm, foto-foto terkait, pembelajaran dia saat bimbingan ekstra supaya orang tuanya juga mengetahui, apa, perkembangan siswa tersebut. mhm, Kemudian apa ya, setiap 1 bulan sekali sih memanggil orang tua, Bu, orang tua tersebut, untuk membicarakan perkembangan siswa tersebut, apa yang sudah dia apa, lakukan di kedepannya nih yang sudah ada mhm, perkembangannya, misalnya sudah mulai membaca 3 huruf, 4 mhm, mhm, huruf. Udah mau menjawab walaupun hanya 2 nomor, walaupun dengan tulisan mhm, yang mungkin, masih susah dibaca gitu loh, maksudnya sebenarnya mhm, intinya bisa, seperti itu sih, Bu, mhm. gitu. Ih, keren banget sih, Bu. Ya Semoga kembali orang tuanya heeh, semoga orang tuanya juga bisa ya diajak berkolaborasi ya, Bu, ya. ya, Jadi itu kan betul betul, Bu. memang kita nggak bisa terlepas ya, Bu, dari orang tua karena, bagaimanapun juga peran orang tua tuh sangat sangat besar gitu kan untuk kemajuan anaknya, tentunya dukungan orang tua. Kita kan di sekolah istilahnya hanya berapa jam sih, Iya, betul, Bu. saya yang lebih banyak kan, di rumah. Baik Iya. Ibu, terus nih gini nih Bu Diana, siapa sih yang, dapat membantu Ibu nih kira-kira dalam menjaga komitmen tadi? Yang pertama sih, saya membicarakan kepada kepala sekolah, Bu, permasalahan saya ini, terus Mhm, memberikan solusi juga, mhm, menginfokan kalau saya punya siswa, masih ada yang sulit membaca, apalagi kan udah kelas 4 gitu, dan beliau pun memberikan saran-saran juga. Kemudian saya, berkonsultasi kepada rekan sejawat saya, Bu, tentang mhm, siswa saya yang ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca gitu kan mhm, kesulitannya, terus bagaimana cara menghadapinya, solusinya mereka memberikan solusi. Kemudian, kepada kedua orang tuanya, Bu, dengan cara memanggil setiap 1 bulan sekali dan setiap mhm, 2 minggu sekali memberikan info tentang, kiriman foto, video rekaman, perkembangan siswa tersebut di kelas maupun saat pembelajaran ekstra, itu sih, mhm. Bu. Iya, oke oke, Bu. Jadi, Ibu, berbicara dengan kepala sekolah gitu kan, dengan rekan sejawat juga, barangkali mungkin dengan rekan sejawat itu kan kita bisa mengambil ilmunya kan Iya, ya, Bu, ya. betul, Bu. Berarti itu sebagai tindak lanjutnya ya, Bu, ya, dan Iya, Bu. tindak lanjutnya juga itu Ibu secara rutin melaporkan kepada orang tuanya berupa tadi video, berupa mungkin hasil ya, hasil kemampuan anak, kemajuan anak. Iya, Keren Bu. banget nih, Bu. Ah, semoga semoga berhasil ya, Bu. Amin, Bu, nggak sedikit lagi nih, Bu. Heeh, amin amin amin. Mhm. Kemudian Ibu, setelah perbincangan tadi, Ibu menurut Ibu gimana rasanya? Apakah ada yang masih mengganjal atau bagaimana nih, Bu? Alhamdulillah, Bu, sudah lega. Ternyata ada solusi juga. Saya curhat kepada Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi terkait siswa yang tidak bisa membaca, Mhm, khususnya di kelas 4 ini kan.
mhm, Apalagi, akan ujian akhir semester, takutnya nanti nilainya, nilai kurang baik, mhm, sehingga dia tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Udah lega mhm, Bu, alhamdulillah mendapatkan solusi baru nih selain dari rekan kerja saya, dari Bu Rofi. Semoga, iya, saran-saran Bu Rofi nanti dapat membangkitkan dan memotivasi saya nih untuk, iya, mengajarkan siswa saya yang tidak bisa amin. membaca. Iya, memang solusi-solusi yang tadi tuh, yang memang rencana-rencana Ibu Diana itu udah kalau menurut saya sih udah cukup sangat bagus lah ya, Bu, ya. Dengan berusaha, pendekatan istilahnya dari Bu Diana sendiri kepada Iya, anak itu sendiri, terus kita juga ada kolaborasi dengan orang tua, terus ada juga kita kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Saya kira itu sudah sangat bagus ya Bu Diana, semoga berhasil, semoga itu dapat menghasilkan yang apa yang kita harapkan. kalau saya mengikuti pelatihan untuk khusus siswa-siswa yang literasi membaca itu salah satu cara juga nggak sih Bu, saya Bu? Iya, bisa bisa jadi Bu, kan mungkin ada trik-triknya ya. Mungkin di situ kan Mmm, ada trik-triknya, kita bisa lihat dari sekarang kan sudah banyak media sosial, mhm, bagaimana cara istilahnya kadang-kadang mungkin anak itu, apa, bukannya belum ya, tidak ada keinginan gitu, tidak ada, apa sih, minat ya, iya Bu, belum minatnya belum keluar, tapi sebetulnya seusia segitu sih harusnya sudah ya, tapi iya Bu, mungkin karena ada apa, penyebabnya yang tadi tuh hambatan-hambatan, jadi mungkin bisa jadi perkembangan anak kan, eee, agak mundur gitu ya, Bu, ya. Jadi iya minat Bu, anak belum, mungkin, dengan kita mencari dari berbagai sumber, kita punya nih trik-trik untuk, meningkatkan minat dulu deh, biar iya, anak penasaran, rasa ingin tahunya besar gitu kan. Nah, makanya di situ juga perlu kolaborasi dengan orang tua gitu kan, atau misalnya lagi di perjalanan, anak itu melihat tulisan-tulisan gitu iya Bu. kan. Di situ muncul ada muncul apa, keingintahuan. Itu mungkin yang perlu kita apa, ini dulu memunculkan Iya rasa ingin tahu dan minat. iya Bu. Terima kasih Bu Rofi, aduh lega saya, ada masukan baru atau solusi baru nih Sama-sama, permasalahan Bu. saya. Sama-sama, kita sama-sama belajar. Kira-kira masih ada Ibu yang ingin dibicarakan lagi mengenai Sepertinya masalah yang tidak Bu, saya sudah ada gambaran nih dari saran-saran Bu Rofi untuk kedepannya lagi untuk perkembangan siswa saya yang tidak bisa membaca. Alhamdulillah. iya, baik. Semoga bermanfaat ya dari percakapan kita ini ya, Bu. Iya Bu. Terima Nah, kasih ya Bu sukses terus Rofi. ya. Iya Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Rofi. Sama, Bu.